Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua sehat semua. Baik, saya hari ini juga akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi yang bertemakan HACCP yang berkepanjangan Hazard Analysis and Critical Control Point. Jadi inilah pemaparan dari saya, mungkin mudah untuk dimengerti. Baik, perkenalkan saya lagi, nama saya Furkan Arsyagani dengan NIM 203201227 di mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian kelas 7C. Saya akan menjelaskan seperti yang saya katakan tadi adalah Hazard Analysis and Critical Control Point, disingkatnya HACCP. Langsung saja, apa itu HACCP? HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point adalah suatu sistem manajemen keamanan yang mendasarkan pada identifikasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan selama produksi. Sistem ini fokus pada pencegahan lebih daripada deteksi dengan menetapkan titik-titik kritis untuk memastikan keamanan pangan secara sistematis dari mulai produksi hingga konsumsi. Penerapan HACCP membantu industri makanan untuk memastikan bahwa produk mereka aman untuk dikonsumsi dengan mengurangi resiko kontaminasi atau bahaya lainnya. Selain itu, HACCP dapat memenuhi persyaratan regulasi keamanan pangan dan peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan. Nah, adapun tujuan dari HACCP adalah untuk memastikan keamanan pangan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko kesehatan yang terkait dengan proses produksi makanan. HACCP membantu mengidentifikasi titik kontrol kritis dalam rantai produksi pangan sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mencegah atau mengendalikan bahaya tersebut. Kemudian adalah manfaat HACCP. Yang dimana yang pertama adalah mengidentifikasi bahaya, hazard identification. HACCP ini membantu mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap tahap produksi makanan, baik itu biologis, kimia, atau fisik. Selanjutnya adalah meningkatkan keamanan produk. HACCP ini membantu memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi, mengurangi risiko terjadi keracunan makanan atau penyakit terkait makanan. Peningkatan efisiensi produksi. Dengan fokus pada pengendalian titik kritis, HACCP dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi pemborosan bahan baku dan energi. Selanjutnya adalah meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan menerapkan HACCP, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik terkait dengan kualitas dan keamanan produk mereka. Selanjutnya adalah penghematan biaya. Penghematan biaya mengidentifikasi bahaya dan mengelola risiko sejak awal dapat mengurangi kemungkinan produk harus ditarik dari pasaran yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan. Nah, selanjutnya adalah prinsip HACCP. Yang pertama ada analisis bahaya, hazard analysis, yang dimana mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat muncul selama produksi pangan. Kemudian, penetapan poin kritis, critical control point identification, yang dimana menentukan langkah-langkah kritis dalam produksi yang dapat mengendalikan atau mencegah bahaya. Selanjutnya adalah penetapan batasan kritis atau setting critical limits, yang dimana menetapkan batas-batas yang harus terpenuhi di setiap poin kritis
untuk menjaga keamanan pangan. Nah, selanjutnya memantau atau monitoring, di mana melakukan pemantauan secara teratur untuk memastikan bahwa poin kritis tetap dalam batas yang ditentukan. Misalnya lah koreksi atau correction action, di mana mengambil tindakan korektif jika suatu poin kritis melampaui batas yang ditetapkan. Selanjutnya verifikasi, yang dimana menilai secara sistematis apakah sistem HACCP berfungsi dengan efektif. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu membuat dan menyimpan catatan tentang semua langkah-langkah dalam sistem HACCP. Adapun langkah-langkah penerapan HACCP. Yang pertama, identifikasi bahaya. Hazard analysis. Tentukan potensi bahaya yang mungkin terjadi dalam proses produksi makanan. Yang kedua, identifikasi poin kritis kontrol atau critical control point or CCPS. Tetapkan langkah-langkah kritis dalam proses yang dapat mengendalikan atau mencegah bahaya tersebut. Yang ketiga, tentukan batas kritis, critical limits. Tetapkan parameter batas untuk setiap CCP untuk memastikan kontrol yang efektif. Yang keempat adalah pengembangan sistem pemantauan atau monitoring, yang dimana menetapkan cara untuk memantau CCPS dan memastikan bahwa kualitas kritis tetap terpenuhi. Yang kelima, pengembangan tindakan corrective action, merencanakan tindakan jika terjadi pelanggaran batas kritis untuk mengoreksi situs segera. Yang keenam adalah pengembangan sistem pemantauan verification, di mana tentukan prosedur untuk memastikan bahwa sistem HACCP berfungsi seperti yang diharapkan. Yang ketujuh adalah dokumentasi dan rekam jejak documentation. Pertahankan rekam jejak semua langkah dan kontrol yang dilakukan sesuai dengan prinsip HACCP. Selanjutnya adalah pembentukan tim HACCP. Bentuk tim yang terdiri dari individu dengan pengetahuan yang sesuai untuk memastikan implementasi yang efektif. Yang kesembilan adalah pelatihan. Pastikan bahwa semua personel yang terlibat dalam proses HACCP memahami dan mampu melaksanakan prinsip-prinsip dari HACCP. Yang ke-10 adalah sistem verifikasi validation, di mana pastikan bahwa metode yang digunakan dalam sistem HACCP efektif dalam mengendalikan bahaya yang diidentifikasi. Baik, kita juga harus memahami kendala dari HACCP, di mana biaya pengembangan dan implementasi sistem HACCP yang tinggi. Kurang pengetahuan dan keterampilan tentang HACCP di kalangan pelaku industri pangan. Misalnya, tidak cocok bila diaplikasikan untuk bahaya atau proses yang hanya sedikit diketahui. Selanjutnya adalah tidak melakukan kuantifikasi atau memproteskan risiko, dan tidak melakukan kuantifikasi dampak dari tambahan kontrol terhadap penurunan risiko. Dan selanjutnya adalah kesulitan dalam menentukan titik-titik kendali kritis. Titik-titik kendali kritis adalah CCP dan batas-batas kritis CL yang sesuai dengan kondisi spesifik industri pangan. Baik, kemudian adalah tantangan HACCP, di mana kurangnya kesadaran karyawan. Seringkali karyawan tidak sepenuhnya memahami pentingnya HACCP dalam menjaga keamanan pangan. Perubahan peraturan pangan. Tantangan terkait dengan perubahan regulasi dan standar keamanan pangan yang memerlukan penyesuaian sistem HACCP
ketiga adalah manajemen risikonya, risiko daripada bahan baku, di mana mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan bahan baku, terutama jika bahan baku bervariasi atau berfluktuasi dalam kualitas. Adapun solusi daripada HACCP yang pertama yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan, di mana memberikan pelatihan reguler kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang HACCP dan peran masing-masing dalam menjaga keamanan pangan. Yang kedua adalah pemantauan regulasi pembentuk tim untuk mengontrak profesional yang dapat memantau perubahan peraturan pangan dan memastikan kepatuhan penuh. Yang ketiga adalah audit daripada bahan baku tadi, yang dimana melakukan audit berkala pada penyediaan bahan baku untuk memastikan bahwa kualitas yang konsisten dan memahami potensi risiko yang terkait. Adapun persyaratan sertifikasi HACCP ini, yang pertama sebelum mengajukan sertifikasi HACCP perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang meliputi yang pertama nomor induk berusaha NIB itu, selanjutnya adalah sertifikasi kelayakan pengolahan SKP, selanjutnya ada surat izin usaha perdagangan SIUP itu, selanjutnya adalah panduan mutu yang telah divalidasi, selanjutnya adalah rekam audit internal, selanjutnya adalah prosedur sertifikasi HACCP ini. Kemudian dimulai dari persiapan. Sebelum mengajukan permohonan sertifikasi HACCP, perusahaan harus menyiapkan terlebih dahulu seluruh dokumen dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ini agar proses pengajuan berjalan lancar. Selanjutnya mengimplementasikan sistem HACCP. Sistem HACCP telah dirancang spesifik untuk jenis produk pangan tertentu, di mana masing-masing produk memiliki sistem yang berbeda pula. Untuk itu, pastikan telah menerapkan sistem yang sesuai dengan produk. Selanjutnya, menganalisis. Lakukan analisis dan evaluasi internal terkait pengaplikasian sistem HACCP yang telah diterapkan di perusahaan Anda. Namun, jika Anda masih mengalami kesulitan dalam hal pengaplikasian, Anda bisa menggunakan layanan konsultan yang membantu proses evaluasi dan analisis untuk sertifikasi ini. Audit, sebenarnya mengaudit dan penilaian oleh tim HACCP. Setelah melakukan analisis dan evaluasi internal, Anda dapat melakukan permohonan sertifikasi HACCP. Kemudian, tim HACCP akan melaksanakan inspeksi dan menugaskan tim inspektur mutu untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, desk audit, dan melaporkan hasil inspeksi. Pada tahap inspeksi, tim penilaian HACCP akan melakukan peninjauan lokasi produksi secara menyeluruh, wawancara dengan staf untuk memastikan seluruh staf sudah memahami sistem HACCP, memeriksa sampel pangan, dan memberikan ulasan mengenai implementasi HACCP. Nah, di tahap terakhir adalah hasil dari penilaian HACCP. Tim auditor dan penilaian HACCP akan memberikan catatan berupa kekurangan apa saja yang harus diperbaiki dari pengimplementasian sistem ini. Nah, perusahaan akan diberikan waktu untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Selanjutnya, perusahaan wajib melapor kembali ke tim auditor untuk pengecekan ulang dan memastikan sudah ada perbaikan sesuai yang diarahkan. Jika perbaikan sudah sesuai, sertifikat akan diterbitkan. Selanjutnya adalah manfaat memiliki sertifikasi HACCP. Memiliki sertifikasi HACCP memiliki beberapa manfaat yang menguntungkan perusahaan. Di antaranya, meningkatkan kepercayaan konsumen, menaikkan cita rasa produk tersebut, melebarkan jaringan bisnis, bahkan hingga ke luar negeri,
memberi jaminan akan keamanan dan kualitas produk. Media untuk promosi produk. Selanjutnya adalah peran teknologi dalam penerapan HACCP. Sensor dan monitoring otomatis. Yang pertama adalah sensor dan monitoring otomatis. Teknologi sensor otomatis dapat digunakan untuk memonitor parameter kritis seperti suhu, tekanan, kelembapan, dan lainnya secara real time. Ini membantu dalam mendeteksi perubahan yang signifikan yang dapat mengakibatkan bahaya pada kemampuan pangan. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Platform perangkat lunak yang canggih dapat membantu dalam mengelola dan menganalisis data terkait dengan HACCP, termasuk informasi mengenai penerimaan bahan baku, produksi, penyimpanan, dan distribusi. Hal ini mempermudah pemantauan dan pelaporan keamanan pangan. Selanjutnya adalah RFID dan barcode. Identifikasi otomatis melalui RFID, Radio Frequency Identification, dan barcode memungkinkan pelacakan dan pengelolaan inventaris dengan lebih efisiensi. Ini membantu memastikan keaslian bahan baku dan mengidentifikasi potensi risikonya. Teknologi informasi geografis. Yang kedua, yang selanjutnya adalah teknologi informasi geografis, JIS. Penggunaan JIS ini dapat membantu dalam pemetaan dan pemahaman risiko terkait lingkungan sekitar lokasi produksi. Hal ini dapat mempengaruhi keamanan pangan dan membantu dalam perencanaan mitigasi risiko. Teknologi pengolahan. Peralatan modern yang dilengkapi dengan kontrol otomatis dapat membantu memastikan bahwa parameter kritis dalam proses produksi dipertahankan pada tingkat aman. Nah, ini melibatkan otomatisasi proses produksi untuk mengurangi risiko kesalahan manusia. Misalnya aplikasi mobile. Karena aplikasi mobile dapat digunakan untuk memfasilitasi pemeriksaan rutin, pencatatan data, dan pelaporan insiden dengan cepat. Hal ini mempercepat tanggapan terhadap potensi risiko keamanan pangan. Nah, tidak kalah penting juga adalah peranan pemerintah dalam mendukung HACCP. Mengembangkan regulasi, menetapkan standar dan regulasi yang jelas terkait implementasi HACCP untuk berbagai sektor industri pangan, pendidikan, dan pelatihan. Memberikan program pendidikan dan pelatihan kepada produsen pangan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang prinsip HACCP. Selanjutnya adalah pengawasan dan audit, di mana melakukan pengawasan rutin serta audit untuk memastikan bahwa perusahaan dan produsen mematuhi prinsip HACCP dan standar keamanan pangan. Selanjutnya adalah penyuluhan masyarakat, yang dimana menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya HACCP dalam menjaga keamanan pangan, baik melalui kampanye, penyuluhan, maupun media. Penelitian dan pengembangan mendukung penelitian dan pengembangan terkait teknologi dan inovasi untuk meningkatkan implementasi HACCP. Yang selanjutnya adalah penegakan hukum, menetapkan sanksi dan konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap standar keamanan pangan dan prinsip HACCP. Baik, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin
mudah untuk dipahami. Lebih kurang saya minta maaf. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.